Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vanessa Sabila. Dan satu lagi teman saya adalah Sally Aura Jati Sofyan. Kali ini kami berdua akan mengenal tentang Wali Songo. Wali Songo adalah istilah yang menandakan jumlah wali yang ada 9. Dalam bahasa Jawa, Songo berarti 9. Bilangan 9 dalam pandangan orang Jawa, baik sebelum atau sesudah Islam datang, sering dikaitkan dengan nilai mistik dan dianggap sebagai simbol keberuntungan. Kita akan bahas Wali Songo yang pertama, Sunan Gresik. Sunan Gresik memiliki nama asli Maulana Malik Ibrahim dan dikenal juga dengan nama Syekh Maghribi. Sunan Gresik disebut berasal dari Samarkand, Asia Tengah. Metode dakwah yang digunakan Sunan Gresik adalah dengan mendekatkan diri pada masyarakat dengan mengajarkan cara bercocok tanam melalui pendidikan dengan mendirikan pesantren serta membangun surau. Sunan Gresik wafat pada tahun 1419 dan dimakamkan di Kampung Gapura, Gresik, Jawa Timur. Yang kedua yaitu ada Sunan Ampel. Sunan Ampel memiliki nama asli Raden Muhammad Ali Rahmatullah atau dikenal juga dengan nama Raden Rahmat. Sunan Ampel merupakan anak dari Putri Raja Champa, yaitu sebuah kerajaan di Vietnam. Sunan Ampel menyebarkan agama Islam di Surabaya dan terkenal dengan ajaran Moh Limo. Ajaran tersebut terdiri dari moh main, tidak berjudi, moh ngombe, tidak mabuk, moh maling, tidak mencuri, moh mada, tidak jantung pada obat-obatan, dan moh madon, tidak berzina. Gelar Sunan Ampel adalah bapak para wali karena memiliki 7 anak yang diantaranya adalah Maulana Makdum Ibrahim Sunan Bonang dan Syarifuddin Sunan Derajat. Sunan Ampel meninggal pada sekitar tahun 1467 Masehi dan dimakamkan di barat Masjid Ampel, Surabaya. Yang ketiga adalah Sunan Giri. Sunan Giri memiliki nama asli Muhammad Ainul Yakin. Ia juga dikenal dengan nama Raden Paku, Prabu Satmata, Sultan Abdul Fakih, dan Joko Samudro. Sebutan Sunan Giri didapatnya dari nama pesantren Giri yang didirikan di perbukitan Sidomukni, Kebomas, Gresik. Pesantren ini tersohor hingga Madura, Kalimantan, Sumba, Flores, Ternate, Maluku, dan Sulawesi. Dalam perjalanannya, pesantren ini berkembang menjadi kerajaan Giri Kedaton. Sunan Giri juga dikenal dengan cara dakwah melalui seni dengan tembang macapat seperti Pucung dan Asmaranda. Sunan Giri wafat pada tahun 1506 Masehi dan dimakamkan di Dusun Giri, Gajah Desa Giri, Kecamatan Kebomas, Gresik. 4. Sunan Bonang. Sunan Bonang memiliki nama asli Maulana Makdum Ibrahim yang merupakan putra dari Sunan Ampel. Sunan Bonang menyebarkan ajaran agama Islam melalui kesenian dengan melakukan akulturasi budaya mulai dari Tuban, Rembang, Pulau Bawean hingga Madura. Peninggalan Sunan Bonang antara lain gamelan Jawa yang merupakan hasil modifikasi peninggalan budaya Hindu dengan nambah rembab dan bonang. Sunan Bonang menggunakan gamelan memainkan lagu bernuansa Islam yang salah satunya berjudul Tombo Ati. Sunan Bonang wafat pada tahun 1552 namun makamnya ada di 2 tempat. Yang pertama terletak di sebelah barat Masjid Agung Tuban dan yang kedua Bupula Bawean. Yang kelima ada Sunan Derajat. Sunan Derajat merupakan anak dari Sunan Ampel sekaligus adik dari Sunan Bonang. Ia memiliki nama Raden Syarifuddin atau Raden Kasim. Ia berdakwah dari daerah pesisir Gresik hingga berakhir di Lamongan. Cara berdakwahnya termasuk dengan memanfaatkan media seni dengan musik dan tambang ukur. Selain itu ada pula ajaran catur piwulang yang isinya ajakan untuk berbuat baik kepada sesama. Sampai saat ini, ajaran tersebut masih digunakan turun-temurun sebagai pedoman hidup. Sunan Derajat wafat pada tahun 1522 Masehi dan makamnya berada di Desa Derajat, Paciran, Lamongan, Jawa Timur. 6. Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga yang memiliki nama asli Raden Said. Sunan Kalijaga memulai berdakwah di Cirebon dan kemudian meluas hingga Pamanukan hingga Indramayu. Sunan Kalijaga juga dikenal dengan cara dakwahnya yang menggunakan kearifan lokal, termasuk kesenian melalui media wayang. Sunan Kalijaga wafat pada tahun 1513 dalam usia 131 tahun dan dimakamkan di Desa Kadilangu, Demak, Jawa Tengah. 7. Sunan Muria. Sunan Muria yang memiliki nama asli Raden Umar Said juga dikenal sebagai Raden Parwoto. Wilayah yang ia kunjungi untuk berdakwah mencapai Jepara, Tayu, Juwana hingga sekitar Kudus dan Pati. Ia berdakwah dengan mengajarkan cara berdagang, bercocok tanaman dan melaut serta melalui kesenian gamelan. Dalam hal kesenian, Sunan Muria menciptakan tembang mencapai, yakni Sinom dan Kinanti. Sunan Muria wafat pada tahun 1551 dan lokasi makamnya berada di Desa Colo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. Yang kedelapan ada Sunan Kudus. Sunan Kudus memiliki nama asli Jafar Shadiq atau Syed Jafar Shadiq Asmaktan dan dikenal dengan panggilan Raden Undung.
Keunikan dakwah Sunan Kudus adalah dengan menggunakan sapi yang disebut kebo gumarang. Sapi India itu ia letakkan di pekarangan rumah sehingga masyarakat yang mayoritas beragama Hindu tertarik mendatanginya. Dengan cara toleransi dengan melarang untuk menyembelih sapi dan menggantinya dengan kerbau, Sunan Kudus berhasil membuat masyarakat mau mengikuti ajaran Islam. Selain itu, dalam hal seni, Sunan Kudus berdakwah dengan menciptakan tembang Macapat, yakni gending, mas kumambang, dan bijil. Sunan Kudus wafat sekitar tahun 1550 Masehi dan dimakamkan di lingkungan Menara Kudus. 9. Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati memiliki nama asli Syarif Hidayatullah, merupakan pendirian Kesultanan Cirebon dan Banten. Ia berasal dari Pasai, Aceh, kemudian singgah di Jawa Barat sepulangnya dari Mekah. Sunan Gunung Jati melakukan pendekatan budaya untuk menyebarkan agama Islam di Jawa Barat. Ia juga mendekati masyarakat dengan membangun berbagai infrastruktur di wilayah kepemimpinannya. Sunan Gunung Jati wafat pada tahun 1968 dan dimakamkan di puncak Bukit Sembung yang berlokasi di pinggiran kota Cirebon.